Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sobat YouTube ya, gue dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali lagi ke segmen Angon, Aymonten dan Nulis. Kita kembali lagi membahas tentang tema Rajab. Salah satu atau Syahrul Hurum, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala selain Dzulqa'dah, selain Dzulhijjah, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim 1369 dan 1600 sekian. Bulan Rajab merupakan salah satu bulan yang istimewa dalam kalender Hijriah. Allah menjadikan bulan itu ada 12 jumlahnya, yang telah kita ketahui bersama bahwa Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahra. Inna iddatasy syuhur 'indallahi 12 syahra. Di 12 bulan tersebut ada Rajab di dalamnya. Bahkan di dalam bulan Rajab ini Allah Subhanahu wa taala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa az-zamanu qad tadara kayatihi yawma khalaqas samawati wal ard as-sanatu 12 syahra minha arba'atun hurum salasatun mutawaliyatun dun al-qa'dah wa dun al-hijjah wal muharram wa rajab mudhar alladhi baina jumada wa sya'ban. Setahun itu berputar sebagaimana keadaannya sejak Allah menciptakan bumi dan jagat raya seisinya. Satu tahun itu ada 12 bulan, wahai kawan. Di antaranya ada 4 bulan haram, bulan yang suci, yang kita menjaga jarak untuk menghormati. Bukan haram itu kita menjaga jarak untuk menjauhi. 3 bulannya berturut-turut yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Satu lagi adalah bulan Rajab Mubarak yang terletak di antara Jumadil Akhir wa Sya'ban. Berarti kalau ini disebutin oleh Rasulullah, bulan Sya'ban dan bulan Jumadil Akhir ini juga termasuk kategori bulan yang kepercikan berkahnya Rajab. Karena ibarat dikata begini, kalau ada orang di tengah-tengahnya adalah jualan baju, biasanya baju itu baunya masih bau pabrik kan, begitu baunya. Kalau kanan kirinya jualan minyak wangi, parfum, yang parfum oles, parfum spray itu yang biasanya dijual per liter, otomatis toko baju itu akan kena percikan atau cipratan dari parfum-parfum yang dijual itu. Harumnya semerbak. Sama dengan bulan Rajab di antara Sya'ban wa Jumadil Akhir. Maka Jumadil Akhir dan Sya'ban ini kepercikan berkahnya Rajab. Sehingga di dalam Sya'ban kita tahu bersama, dalam Sya'ban itu ada sebuah histori, peristiwa, fenomena yang tidak dimiliki oleh bulan lain. Apa itu? Yakni diangkatnya amal buku kebajikan kita yang di dalamnya ada amal-amal manusia, diangkat oleh malaikat untuk diserahkan kepada Allah yang telah di-save, di-lock, dikunci dalam 1 tahun berjalan. Kalau istilah kita, accounting itu tutup buku, close book, cut off dalam 1 tahun. Taruh di dalam Yaumul Mizan, atau ada yang mengatakan ditaruh di sebuah tempat yang aman, dan nanti ketika Yaumul Mizan akan diberikan catatan amal kita apakah baik dan buruk di Yaumul Mizan tersebut. Dan di Yaumul Mizan itu ada riwayat yang mengatakan bahwa itu tempatnya adalah di bumi, tidak di mana-mana,
sudah rata. Dan logikanya begini, sekarang dunia negara-negara itu punya nuklir. Kalau ada bencana, ada kiamat datang, nuklir mungkin nggak meledak, ya mungkin aja. Kalau nuklir meledak, dia akan mengeringkan lautan. Kalau nuklir meledak, dia akan mentanduskan tanah-tanah jadi dia produktif. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hal ini seyogyanya menjadi catatan kita bahwa segalanya bisa dilogikakan di dunia ini kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak. Walau kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafada al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Katakanlah Nabi Muhammad SAW, seandainya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku, kata Allah Subhanahu wa taala, niscaya habislah lautan itu sebelum kalimat-kalimat Tuhanku selesai ditulis, meskipun kami datangkan tamat sebanyak itu. Jadi ini merupakan iktibar kita bahwasanya kullau kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafada al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Tidak akan bisa habis menulis kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala untuk kita membuat ilustrasi bahwa segalanya itu bisa dilogikakan karena Allah itu menurunkan ayat-ayatnya. Allah Subhanahu wa taala menurunkan tanda-tanda kekuasaannya di dunia sehingga apapun bisa dilogikakan kecuali ruh. Kulli ruhu min amri rabbi. Hal yang gaib itu min amri rabbi. Ada kisah dari guru, dari orang-orang tua zaman dahulu, ilmuwan di Eropa meneliti tentang roh. Orang lagi nazar, ditutup kaca lapis, berapa lapis yang tidak akan tenaga-tenaga negatif atau tenaga gaib bahasanya, itu dalam ruang dimensi bisa diperangkap di situ katanya. Akhirnya orang nazar, ditutup, diteliti sama ilmuwan, pecah kacanya. Artinya apa? Bahwa dimensi roh, hal yang gaib, itu urusan Allah aja, gak bisa dilogikakan. Misalkan dilogikakan, otak kita itu terbatas, baik kawan. Ilmu manusia itu ada batasnya, kayak penglihatan kita. Kita kalau melihat kanan kiri, di belakang kita nggak bisa lihat kecuali ada kaca. Maka bercermin itu bisa dianalogikan dengan sebuah perintah dari Allah dalam Al-Quran. Bukan perintah ya, sebuah statement dari Allah. Kulli ruh min amri rabbi. Jadi arahan dari Allah yang gaib, yang diwakilin dengan ilustrasi ruh di sini, itu Allah saja yang tahu, gak usah terlalu didetailkan. Kita sebagai manusia melihat yang nyata-nyata saja. Kita sebagai manusia melihat yang bisa diketahui oleh mata, akal, pikiran saja. Semoga bermanfaat. Terus kita beramal saleh di bulan Rajab ini, karena Asyharul Hurum,
arba'at asy-syahrul hurum. Dalam kalender Hijriah, inna iddatasy syahr 'indallahi isna asyara syahr. Jadi ada 12 bulan dalam satu tahun itu yang Allah kehendaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.